Hello and what's up Auto Junkies. Yap, sebuah medium SUV leather frame. Seperti yang kalian ketahui, masyarakat Indonesia suka banget sama mobil tersebut karena mereka gagah dan juga tangguh. Tapi tolong jangan rusak reputasi mobil yang satu ini. Yes, di samping gua udah ada Ford Everest Sport. Yang mana mobil ini memang baru saja diluncurkan, dan kalau kalian lihat di jalan mungkin gak banyak yang pakai aksesoris warna biru, rotator ataupun tetot-tetot. Yap, karena mobil ini udah ganteng dari sananya dan lebih banyak yang pakai mobil ini buat road trip, buat overland. Nah, kami juga udah sempat review untuk first impressionnya bahkan sebelum mobil ini resmi launching di Indonesia. Kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton lengkapnya di video yang satu ini. Untuk video yang saat ini, gue bakal ngebahas soal impresi berkendaranya. Penasaran? Masuk ke dalam kabinnya aja udah gagah banget. Beda kayak rival-rival di kelasnya yang kebanyakan dari Jepang. Yang satu ini American, gak hanya looks-nya aja, tapi feel-nya juga beda nih. Yuk langsung aja kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Tapi sebelum kita jalan, kita bahas dulu beberapa recap dari highlight Ford Everest Sport 1 ini. Yap, karena kami sudah sempat nge-review, untuk first impressionnya itu lebih lengkap, kalian bisa ngeliat video yang satu ini. Sekarang recap aja, gue bakal kasih lihat ke kalian Easter egg yang cukup unik di bagian kaca belakangnya, yang mana sisi kiri ini ada perkotaan, sedangkan yang sebelah kanan ada pegunungan, yang mana memperlihatkan bahwa Ford Everest ini bisa capable buat kita ajak adventure dan juga tetap nyaman di perkotaan. Tapi mungkin pembagiannya jadi 70%, 20% atau 30%, jadi dia lebih capable buat di perkotaan karena ini adalah yang penggerak 4x2 ya, yang varian sport. Lampunya dia unik, udah LED di bagian sini, ada kayak dibelah-belah gitu ya. Menarik banget, kesannya tuh jadi lebar. Dan juga ada logo Everest yang di dalam mika lampunya seperti ini. Ada kamera untuk mundur dan bumpernya juga kelihatan simple aja nih. Kita lihat juga bagian sampingnya, kalau mobil ini tuh kelihatan lebih panjang, lebih lebar. Yap, karena memang secara data, mobil ini juga yang terpanjang dan terlebar di kelasnya. Kalau bawa mobil itu emang berasanya tuh hampir mirip-mirip mungkin ya, kayak full size SUV gitu. Tapi memang masih masuknya ke medium SUV. Nah, kita lihat di bagian sampingnya juga khasnya dari yang varian sport adalah dia udah di blackout aksen-aksennya. Dari roof rail, dari bagian handle pintunya, lalu bagian bawahnya juga di sini udah lengkap sama injekan footstep, yang mana ini bisa berfungsi banget ya, kepake banget buat kita biar masuknya gampang. Serta di bagian velgnya juga dia udah didominasi sama warna hitam nih, kayak gini nih. Meskipun kalau kita lihat juga sebenarnya detailnya ini masih sama ya, karena varian yang paling mahal sekalipun yang titanium. Karena dia desainnya menarik banget, gagah kayak akar gitu, keker banget tapi sudah di blackout kayak gini. Urusan bannya dia udah dilengkapi ban Goodyear, ukurannya ada di 255 R20. Jadi emang gede banget dan proper banget. Untuk water wading depth-nya juga dia bisa hingga 800 mm. Yang mana kalau kita bahas sekarang ya, pas gue syuting juga kondisinya di Indonesia banjir di mana-mana, tapi dengan mobil yang satu ini bisa lebih pede lah, karena dia punya wading depth yang tinggi. Mungkin hampir satu bannya ini kalau tenggelam masih bisa mobilnya lewat. Dan juga gue punya detail menarik yang kalian harus tahu nih dari mobil ini. Jadi di handle pintunya ini dia ada kayak aksen untuk lock dan unlock keyless entry-nya. Tapi bedanya kalau kita tekan kayak gini, kita usap-usap, dia nggak kebuka, nggak kesentuh. Jadi beda kayak yang lainnya, kalau diginin udah kebuka atau kekunci, kalau yang ini harus tetap ada tekanan. Nah, di sini detail yang menarik banget untuk buka tutupnya, biar nggak terlalu ini ya. Kalau lagi cuci mobil tuh suka keganggu gara-gara diginin dikit aja langsung kekunci gitu. Yang ini enggak. Gue suka banget nih sama fitur yang ini. Sekarang kita lanjut lagi ke depannya. Depannya ini memperlihatkan kalau mobil ini tuh benar-benar American style banget. Jadi dia gagah dengan massive grille seperti ini. Udah di blackout juga, ini varian yang sport. Kelihatannya jadi gede banget grillnya. Lalu
tetap ciri khasnya Ford yang sekarang, dia si clamp headlampnya kayak gini ya. Jadi ada DRL yang kayak huruf C kayak gini. Jadi memberikan kesan yang modern dan juga kelihatan gagah. Yang membedakan lagi adalah sebenarnya bagian headlampnya dia ini belum proyektor ya. Dia multi reflektor LED. Tapi untuk penyinarannya udah pol banget, termasuk bagian bawahnya udah LED untuk bagian fog lampnya. Gitu. Untuk ketinggian ground clearance-nya mobil ini ada di 200 mm yang mana cukup pede buat kita bawa adventure nih. So, langsung aja sekarang kita lihat bagian interiornya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior dan kita startup dulu. Nah, gue mau ngetes gimana nih. Dieselnya sekarang kan udah lebih halus, udah lebih nggak getar ya. Terbukti dari Ford Everest yang sport ini, memang dia jadi lebih halus, jadi nggak terlalu bising ke dalam. Nah, highlightnya di bagian interior ada pada bagian tengahnya ya, yang terutama ini langsung kelihatan kalau mobil ini dilengkapi dengan head unit vertikal, ukurannya di 10 inci. Jadi dia tetap ngasih juga tombol-tombol fisik seperti ini untuk AC, untuk volume. Jadi tetap ketika kita berkendara juga asik ya, tetap bisa mencet-mencetnya itu ada feel-nya gitu. Nggak semuanya diatur dari head unit yang touchscreen-nya ini. Sedangkan untuk laser instrumen dia juga udah digital 8 inci dan punya animasi yang keren-keren nih. Jadi kita bisa atur segalanya informasi di sebelah sini. Yang paling gue suka juga dari Ford Everest ini adalah interiornya, dia tuh punya bahan yang material solid-solid nih. Jadi kita goyang-goyang, gak geter, gak ada suara-suaranya. Jadi mantep banget, serta juga yang premiumnya, yang soft touch ya, juga lumayan ada di mana-mana, memberikan kesannya yang memang yang premium nih. Terus juga yang gue suka adalah kepraktisannya. Yap, mobil ini punya banyak ruang penyimpanan, seperti di bagian sini ada wireless charging, lalu juga di bagian sini dia ada buat naruh HP juga bisa. Tuh, jadi praktis. Sebelah sini ada cup holder, lalu masih ada penyimpanan lagi di sebelah sini yang ada 2 levelnya. Di sini lacinya juga banyak, atas dan bawah. Serta yang gak kalah unik adalah pada bagian sini ya, untuk cup holdernya yang bisa ngedinginin minuman kalian karena deket sama AC. Sekarang langsung aja kita ke menu utama dari video ini, kita bakal langsung jalan. Oke, kita berangkat. Yap, kali ini gue udah di balik kemudi dari Ford Everest Sport, yang mana memang mobil ini bakal lebih banyak untuk kita pakai di perkotaan tentunya. Yap, kita bakal bahas untuk posisi berkendaranya dulu ya. Jadi mobil ini tuh punya feel yang commanding banget. Jadi dia tinggi, berasanya memang gagah banget, bodinya lebar. Tapi gue bisa dengan mudah beradaptasi dengan mobil ini karena visibilitasnya bagus. Terutama juga buat spionnya ya, ciri khasnya mobil-mobil Amerika yang gede-gede. Dia dapat spionnya, ukurannya juga gede banget. Ini memudahkan buat kita ngelihat bodi mobil keseluruhan sampai ke belakang. Pilarannya juga dia menyesuaikannya, jadi kelihatannya tebel, tapi kalau kita lihat dari sisi nyetir itu tipis, jadi tetap enak, minim blind spotnya. Dan posisi mengemudinya nih, jadi gue bisa dapat posisi nyetir yang commanding karena mobilnya juga gagah banget kan. Diaturnya joknya juga bisa secara elektrik, naik turun sampai rendah kayak gini. Dan juga recliningnya, maju mundurnya semua elektrik sampai ke lumbar support. Ya, dapat lumbar support juga. Dan gak hanya yang nyetir aja dapat kursi elektrik, bagian penumpang depan juga dapat elektrik 8 arah. Jadi buat perjalanan jauh lebih nyaman, buat nyetir juga jauh lebih nyaman. Ini nih enaknya si Ford Everest buat kita pakai harian. Selanjutnya catatan dari gua yang cukup gua terkejut ya adalah si kekedapan kabinnya. Meskipun dia nggak double glass, tapi mobil ini punya kekedapan kabin yang bisa dibilang oke banget nih, jempolan banget. Jadi kalau lagi nge-review sekarang nih, gue nggak pakai mic dan kiri kanannya ada kendaraan, nggak ada yang masuk, tipis banget masuknya. Jadi enak banget mobilnya tuh, jadi punya feelingnya benar-benar punya dua dunia ya. Termasuk juga audionya, dia ada 8 speaker. Meskipun dia bawaan original dari Fordnya, nggak pakai embel-embel merek premium sound, tapi tetap jadi pol banget, bassnya juga nendang banget karena pasti dua prediksi sih dari pengaruh si kekedapan kabinnya yang jempolan banget dari si Ford Everest Sport ini. Selanjutnya soal dapur pacu. Yap, mobil ini dilengkapi mesin 2000 cc 4 silinder turbo diesel, dimana berbeda seperti yang varian titanium, dia ada biturbo alias 2 turbo.
Kalau yang ini single turbo, menghasilkan tenaga di 170 PS dan torsinya di 405 Nm. Karakternya memang dia nggak langsung nendang di awal, tapi dia memang butuh penyesuaian. Jadi kalau pengen dapet peak point dari si powernya atau torsinya, harus dibejek agak lebih dalam, itu baru keluar tuh tenaganya. Dan kalau kita lihat secara data, tenaganya nggak lebih besar sih emang kalau daripada rival-rival yang lainnya gitu. Dan mobil ini enaknya kalau lagi di tol tuh kita konstan ya di kecepatan 100 misalnya, itu RPM-nya bisa rendah. Yap, nggak nyampe di 2000, sekitar 1700 RPM itu udah di 100 km per jam. Rata-rata konsumsi bahan bakar hingga 14 km per liter. Ini kalau eco driving bahkan bisa sampai 15 km per liter ya. Yang mana buat ukuran mobil sebesar ini sih udah oke banget ya. Jadi buat dipakai harian nggak takut boncos. Sepanjang perjalanan gue juga ngerasain suspensinya nih. Yap, satu kelebihan dari mobil ini adalah karakter suspensinya. Kalau gue bisa bilang karakter suspensinya ini adalah yang paling nyaman, paling matang di kelasnya. Karena dia bisa ngeredam untuk jalan-jalan yang bergelombang di tol itu dengan baik. Terus juga dia bisa tetap dapat pede ya kalau kita agak berbelok. Emang berasa body roll ya, tapi lebih pede karena setirnya juga direct banget. Jadi kita enak ngerasanya mobil ini tuh masih bisa kita bawa untuk bermanuver, tapi nggak sampai yang limbung bodinya tumpah gitu. Nggak, kalau yang ini memang mobilnya jadi ya bisa dibilang lebih matang lah untuk karakter suspensinya. Jadi kalau ada speed bump juga enak banget, nggak berasa kayak premium aja gitu. Jadi enak banget suspensinya buat jarak jauh, nggak capek, nggak pegel. Emang enak banget nih. Untuk mode berkendara, mobil ini juga dilengkapi 4 mode berkendara. Yap, kalau Opot bilang ini cukup aneh ya, meskipun namanya ada embel-embel sportnya, tapi nggak ada mode berkendara sport. Yap, kalau kita pencet di sini, ya ada untuk mode berkendara normal, eco, tow atau haul. Jadi dia bisa buat kita narik anhang gitu ya di belakang atau beban di belakang. Dan juga dia ada yang slippery. Nah, yang slippery ini dia akan bekerja sama nih antara si ABS, ABD-nya, si traction control-nya, sehingga mobilnya bisa lebih aman lagi kalau kita jalan di jalan yang licin. Oh ya, ada satu hal lagi yang gue suka dari Ford Everest di Indonesia. Yap, kalau dia udah keluarin yang varian premiumnya, yang titanium dan XLT, yang mana emang itu lebih ke banyak perintilan-perintilan yang premiumnya mah. Kayak misalkan ada panoramic sunroof, lalu juga ada ADAS-nya. Varian yang sport ini dibikin lebih basic, tapi menurut gua harusnya setiap mobil di Indonesia yang dijual juga ada varian yang basicnya yang tanpa ADAS. Yap, karena di sini gua merasa lebih tenang aja gitu ya sebenarnya tanpa ADAS. Buat gua yang hobi nyetir jadinya lebih natural. Terus juga kita kan bayar mahal di awal ya untuk ADAS. Serta kalau misalkan amit-amit teknologi tersebut ada apa-apa, pasti ngebenerin juga mahal. Sedangkan untuk mobil-mobil tangguh seperti ini yang kita pakai buat kerja keras gitu ya, apalagi ini sebuah diesel medium SUV leather frame, pasti bakal dibikin jadi mobil capek gitu ya buat kita kerja keras. Tanpa ADAS umurnya pasti jauh lebih panjang lagi nih. Hanya dilengkapi oleh ini cruise control tanpa adaptif, lalu juga dia ada limiter speed doang. Jadi buat di tol juga udah lebih dari cukup, bisa konstan ya jaga kecepatan mobil. Udah overall itu, jadi sebenarnya mobil ini sih udah lebih dari cukup menurut gua. Yes, Auto Junkies, itu dia impresi berkendara kami dari Ford Everest Sport ini. Bicara soal harga, memang di 799 juta mobil ini bisa dibilang lebih mahal nih daripada rival-rival di kelasnya. Sebagai contohnya, kalau kalian lihat harga segitu, di rival-rivalnya udah bisa dapat yang penggerak 4x4. Tapi di sini masih 4x2. Tapi sebenarnya bukan itu fokus dari Ford, melainkan memang Ford ingin memberikan kami ataupun kita semua gimana impresi berkendaranya tuh lebih solid, lebih matang, lebih premium. Karena ya, memang mobil ini tuh rasanya tuh satu level lebih di atas daripada rival-rival di kelasnya. Gimana menurut kalian? Bisa komentar di bawah.
Gue juga mau ngucapin special thanks buat Ford Indonesia karena udah memberikan kami kesempatan buat nge-review, buat nyobain langsung gimana impresi berkendaranya. Kalau kalian penasaran terkait line up Ford di Indonesia, kalian bisa kepoin Instagram mereka di sini. Dan juga kalau kalian pengen nyobain langsung mobilnya, kalian bisa langsung datang ke dealer Ford di kota-kota kalian. Nah, gue juga mau ngucapin terima kasih buat Auto Junkies yang sudah nonton video kali ini. Kalau kalian suka terkait video ini, bisa kasih like dan juga jangan lupa subscribe untuk YouTube kami di Laknats Auto Junkie. Dan kalau kalian suka terkait informasi dunia otomotif, kalian bisa langsung aja follow Instagram kami di Laknats_AJ di sebelah sini. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Ride safe and get speed.